Ahlan Syekhana, Syekh Edgar. Ahlan ya Dokter Ustaz Rafif, Masya Allah. Ustaz Edgar. Baik ya, teman-teman semua, persiapkan alat tulisnya, bukunya, pulpennya, dan hal-hal yang mungkin akan kita catat ya, ketika Ustaz Edgar menyampaikan sharing yang ingin beliau sampaikan terkait kuliah beliau di dua benua, yaitu benua Afrika dan benua Asia. Sekarang kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bi afdhalit tahiyyah wa hiya tahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ikhwati al-fudala wa akhwati al-fadilat, selamat datang pada malam hari ini. Kita insya Allah akan bersama-sama saling bertukar pikiran, saling memberikan pandangan, dan juga akan mendengar banyak faidah dari Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Tanpa berpanjang kalam, saya akan sedikit membacakan biografi beliau. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Edgar Hamas, asal dari kota Wonosobo, Jawa Tengah. Beliau adalah alumni dari SMP Ihsanul Fikri dan juga melanjutkan studinya ke MA Husnul Khotimah. Dari MA Husnul Khotimah, beliau melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar Kairo, dan sekarang beliau sedang menempuh studinya di Universitas Islam Madinah yang berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah sekilas profil dari beliau, dan untuk karya-karya beliau tentu teman-teman semua sudah menyaksikannya di caption kita. Beliau adalah seorang penulis yang sangat produktif, telah menuliskan berbagai macam tulisan, dan alhamdulillah sudah ada beberapa buku yang dicetak oleh beliau. Di antaranya adalah buku Belajar dari Negeri Para Nabi, yang dimana buku ini itu adalah buku yang membahas tentang kehidupan di Mesir ya, negeri para nabi. Dan juga ada buku tentang Madinah, dan juga ada buku Untuk Kamu yang Rindu Perubahan, dan banyak karya-karya beliau lainnya yang dapat kita nikmati, yang dapat kita sebarkan kepada teman-teman semua, yang insya Allah dari semua itu kita akan mendapatkan inspirasi yang dapat menggerakkan kita untuk berjuang dan untuk beramal lebih baik lagi ke depannya. Bismillah ta'ala. Oke. Baik, ikhwas sekalian, insya Allah pada kesempatan malam ini, tanpa panjang kalam, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing session kita bersama Ustadz Muhammad Edgar Hamas, dan di akhir sesi nanti kita akan membuka kesempatan tanya-jawab kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan ketika darus ya, melewati kolom komentar, atau nanti ketika kita berikan kesempatan di akhir, akan kita berikan kepada teman-teman semua kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Ustadz Edgar, Masya Allah. Siap, ya. Ustadz Rafif. Masya Allah. Posisi lagi di mana, Ustadz? Posisinya di Bekasi, Ustaz. Oh, Bekasi, Masya Allah. Tidak di Bagaimana Mesir dan dari Madinah. ya, keadaan keluarga antum ya, keluarga anak antum sehat, Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ya, keluarga sehat semua. Oke. Berarti sekarang lagi di Bekasi, Ustadz ya. Berarti sekarang Madinah itu kuliahnya online, Ustadz ya? Betul, sekarang Madinah online dan belum ada kabar terbaru dari kerajaan untuk kapan kembali ke Madinah, belum ada kabar. Oh, belum Mohon ada. doanya, Ustaz Rafif. Oke. Kita doakan semoga pandemi ini segala Allah angkat, dan juga bagi teman-teman yang ingin menuntut ilmu bisa melalui offline ya, karena memang itu memiliki kesan yang berbeda, dan juga di situ kita lebih memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Oke, poin kepada Ustadz Edgar Hamas,
waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Ya, jazakumullah khairan ahsanal jaza ila ustadzana Rafif Kamal. As'adakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawaannya Waalaikumsalam. pengen ngomong bahasa Arab pasti. Soalnya di itaf lagi nih ya, teman-teman. Oh, nah ini kita ya ini. Tapi ya Kayaknya sudah. dulu antum, ya, Ustaz, Anda pernah ngeliat video antum itu ini ngomong bahasa Arab di forum apa tuh di Mesir itu dulu? Ah ya, itu di forum Persatuan Guru Mesir. Satuan apa? Guru Benar-benar Mesir. Kok bisa? Persatuan Guru. Kok bisa gitu? Kenapa ya? Aneh, karena di Al-Azhar itu sebelum masuk ke Al-Azhar kan ada Ma'had Lughoh ya, Ustaz. Iya. Ada Ma'had Lughoh di Kairo, dan aneh termasuk orang yang sering diminta oleh dosen untuk jadi perwakilan mahasiswa asing ngomong bahasa Arab di depan orang Mesir. Oh gitu. Masya Allah. Ini loh hasil dari markas Lughoh tuh ini. Oh, padahal aneh nggak ahli-ahli banget. Nah, ini salah satu ini ya. Sehingga pada puncaknya, ya nanti akan saya ceritakan juga teman-teman semua. Oke, fine. Nah, ini sedikit ini ya, saya bilang spoiler ya. Oke, sebelum nanti kita bisa mendalami hal-hal yang lebih seru lagi. Oke, kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Iya. Baik teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Saya di sini merupakan silaturahim pertama-tama kepada rekan-rekan sekalian, mobil khusus kepada sahabat saya, Ustaz Rafif Kamal, yang mana saya sama beliau dulu pernah satu ma'had di Ma'had Husnul Khatimah, Al-Mahbubah. Saya bersyukur pada malam hari ini diminta untuk menyampaikan tentang saya kalau di pamflet itu kan tentang belajar dari kiat-kiat atau bukan kiat ya, bagaimana perspektif saya tentang Mesir dan Madinah. Saya tuh orang tuh sering mikirnya kok Mesir Madinah, padahal dia beda. Madinah tuh kota, Mesir tuh negara. Tapi orang tuh ya terbiasa manggil Al-Azhar itu di Mesir dan Universitas Islam itu di Madinah, karena Madinah itu lebih menonjol dari negara Saudinya sendiri gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, makanya pertama-tama syukur ini adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah memberikan amanat. Amanat ini berat teman-teman semua. Amanat untuk sebagian kita berangkat menuju ke negeri para nabi, ada yang negeri Mesir, yang ketika saya di sana itu jumlah orang Indonesia ada 3.000, entah sekarang ada berapa, 7.000 ada kali, 6.000, 5.000, nanti tanya sama orang yang belajar di sono asli. Kalau jumlah anak-anak Indonesia di Madinah ada 1.000, itu di Madinah, belum di Riyadh, belum di Mekah. Di Mekah sedikit biasanya di Ummul Qura. Nah, pada malam hari ini teman-teman, kalau kamu merasa bahwa hari ini, malam ini saya akan menyampaikan tentang cara-cara masuk universitas, sepertinya kita perlu menyamakan frekuensi dulu, karena di sini saya akan memberikan lebih dari itu. Kalau kiat-kiat masuk universitas, silahkan bisa dicek di Instagram, kita bilangnya ITAF apa ITAF, Institut Tafakuh. ITAF ya. Bisa langsung cek di situ, atau kalau yang saya tahu di Timur Tengah ya, ada media partnernya ITAF kalau salah di pamfletnya juga, timteng.id, ya itu dia. Kalau di Gen Saladin kamu nggak akan dapat itu. Kiat-kiat masuk Al-Azhar atau kiat masuk Madinah lengkap di situ. Maka saya ingin memberikan sesuatu yang tidak dibahas di frequently asking question. Apa itu? Perspektif, sudut pandang. Di benak kita mengenal Al-Azhar, mungkin ya first impression teman-teman dengan Al-Azhar itu adalah ayat-ayat cinta dan ketika cinta bertasbih. Dan ketika ingat Madinah, ingatnya ya dia tempat untuk ziarah, ada tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Atau bagi yang sudah pernah membaca novel Api Tauhid, karya Habibur Rahman Al-Sirazi menggambarkan tentang mahasiswa Universitas Islam Madinah yang sedang galau karena istrinya sedang tidak
ada di samping dia, sehingga dia silaturahim ke Turki. Itu di novelnya Ustadz Habibur Rahman El-Sirazi. Dan memang anak Madinah itu kalau liburan musim dingin kayak gini, mainannya ke Madinah, mainannya ke Turki teman-teman semuanya. Karena beasiswanya itu cukup buat ke Turki. Tapi saya tidak pernah. Karena saya sudah punya istri di rumah, sehingga saya pulang ke Indonesia. Jelas. Nah, saya izin kepada panitia untuk share screen. Saya ingin mencoba teman-teman semuanya. Karena yang di-request oleh Ustadz Rafif itu, bagaimana perspektif saya terhadap 2 buku yang saya tulis. Pertama, jadi gini teman-teman, saya tuh ke Mesir nulis buku, ke Madinah nulis buku. Bukan karena saya pintar nulis buku, bukan. Saya ini ke Mesir, kemudian menulis buku. Nulis buku itu adalah cara saya untuk belajar tentang Mesir. Bukan karena saya tahu tentang Mesir. Dan ketika saya menulis tentang buku Madinah, yang baru saja terbit beberapa bulan lalu, bukan karena saya tahu Madinah, tapi karena saya ingin memberikan perspektif yang lebih segar tentang Madinah. Dan pada malam hari ini, semoga teman-teman semuanya mendapatkan puzzle-puzzle yang makin melengkapi tekad teman-teman, andaikan mau kuliah di Mesir ataupun kuliah di Madinah. Saya mulai dengan Mesir terlebih dahulu. Ya, teman-temanku sekalian. Oke, saya ingin teman-teman semuanya sebutkan satu kata yang terlintas ketika disebutkan nama Mesir. Bisa dijawab di chatting. Silakan, saya pengen tahu aja teman-teman. Satu kata yang terlintas di benak kita ketika disebut tentang Mesir. Oke, saya baca beneran nih. Azhar, piramid, kata Kak Nurhayu Ratu Nadia. Ada dari Kak Juriani, pendidikan. Ada Kak Lukman, Fir'aun. Ini ada yang dari, ada kata Mas Farhan Lutfi, ini mikir Mesir, mikirnya Fir'aun. Ya nggak salah juga. Ya karena emang Mesir itu ya Fir'aun, gimana lagi gitu kan. Dan bahkan saya teman-teman di Kairo itu toko mebel paling besar itu namanya toko mebel Fir'aun. Tuh, beneran. Orang Mesir pun ya masih ada juga yang bangga, bukan bangga sih ya. Mereka tahu bahwa Fir'aun itu antagonis, tapi satu sisi ya, nggak semua Fir'aun itu antagonis tuh teman-teman. Fir'aun kan gelar ya. Aish, Dzulfiqar Al-Kautsar. Aish, makanan khas dari Kairo, Mesir. Cleopatra, wah ini. Ustadz Musin, gurunya. Banyak. Oh, martabak Mesir, bener juga sih. Tapi, by the way, di Mesir nggak jual martabak loh. Ketika kamu ke warung Padang, terus beli martabak Mesir, di Mesir kagak ada martabak kayak gitu dijual di mana-mana, jarang malah. Terima kasih atas antusiasme teman-teman semuanya. Mesir itu, saran saya, kamu perlu melihat dengan hati, jangan hanya dengan mata. Karena, ini barangkali benar-benar unpopular opinion. Opini yang tidak populer. Karena apa? Ketika kamu ke Mesir, oke, first impression saya ketika sampai pertama kali ke Mesir, itu langsung jatuh. Kenapa jatuh? Karena apa yang menjadi ekspektasi saya sama sekali berbeda dengan realita yang ada. Saya mengharap Mesir itu di benak saya tuh Al-Azhar yang luar biasa. Ya memang ada Al-Azhar yang luar biasa, hebat sekali. Ada Nilnya yang bersih dan sangat monumental, iya. Tapi kamu tidak bisa menafikan keadaan bahwa kamu butuh tinggal di sebuah tempat yang jauh dari Al-Azhar dan jauh dari Sungai Nil. Dia ada di distrik 10, di distrik 7, Hai Sabi, Hai Ashir, ada di Darrosa, yang Darrosa bagus, Darrosa dekat sama Al-Azhar. Tapi tetap teman-teman semuanya, kehidupan di Mesir itu hampir sama kayak Jakarta, secara kepadatan, bahkan ya padat-padatan ya 11-12, Kairo sama Jakarta. Tapi di Mesir itu suasana
yang langsung kamu dapatkan adalah suasana friendly. Karena orang Mesir itu, teman-teman semuanya, adalah orang yang sangat open dengan para ghuraba, para orang asing. Sebagaimana doa Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau sampai ke Mesir kan, beliau berdoa pada Allah agar beliau tidak merasa asing. Karena doa Nabi Yusuf tersebut, setiap orang asing yang masuk ke Mesir akan merasa bahwa dia ada di rumahnya. Kalau kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat, kalau kamu hidup di Mesir 1, 2, 3 hari, kamu belum akan betah. Tapi kamu akan benar-benar mendapatkan kelezatan hidup di Mesir kalau kamu sudah hidup minimal 1 atau 2 tahun di sana. Itu kata sahabat. Itu kata sahabat radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar. Karena 1, 2, 3 hari kamu bakal ngelihat nafsu syahwat kita kan suka nyari yang buruk-buruk ya. Kita ketemu sama apa aja yang buruk di sana. Ya ada sampah, ada anjing, ada macet, ada ketidakstabilan, ada gak enak. Tapi kalau setahun 2 tahun, kamu akan merasa bahwa saya wakilkan kalimat ini dengan kalimat Amr bin As, pembebas Mesir. Man yuridu an yara firdausan fil ardi falyara Misra fi as-saif. Siapa yang ingin melihat surga Firdaus di bumi, hendaklah dia melihat Mesir ketika sedang musim semi. Mesir itu kalau musim semi bagus banget. Bunga mekar di mana-mana. Dan Amr bin As sampai bilang begitu. Masya Allah teman-teman semuanya ya. Maka dari itu teman-teman semuanya di sini, bagi yang ingin belajar ke Mesir, saya sampaikan pesan dari awal, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Dan kenapa saya menulis buku tentang Mesir? Supaya saya bisa belajar lewat sisi sejarahnya Mesir. Kalau saya hanya mencukupkan dengan apa yang saya lihat dengan mata, barangkali saya akan banyak kecewa. Tapi Mesir itu, teman-teman semuanya, ini satu pesan yang saya yakini ketika saya ke Mesir, the most beautiful things in the world cannot be seen or touched. They are felt with the heart. Sesuatu yang paling indah di bumi ini nggak bisa disentuh ataupun dilihat. Dia dirasa dengan hati. Keindahan Mesir itu ya, memang sesekali ada beberapa scene, ada beberapa tempat yang memang sangat indah di mata kepala kita. Tapi Mesir secara umum itu akan benar-benar kita dapatkan keindahannya kalau kita feeling pakai hati. Teman-teman semuanya. Nah, sebagaimana Jumat dilebihkan dari hari lain, Ramadan dilebihkan dari bulan lain, ada negeri yang dilebihkan dari yang lain. Jadi kan setiap minggu ada hari raya Jumat. Setiap tahun ada Ramadan yang dilebihkan. Nah, teman-teman semuanya izinkan saya mengutip apa yang dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini ulama Mesir ya. Ketika beliau menulis bukunya saya masih ingat judulnya. Husnul Muhadarah fi Akhbari Misra wal Qahirah. Keren tuh bukunya, tebel. Itu buku mengisahkan tentang sejarah Mesir dan Kairo. Husnul Muhadarah fi Akhbari Misra wal Qahirah. Apa yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam pembukaannya? Alhamdulillahilladzi fawata bainal ibad wa faddala ba'da khalqihi 'ala ba'dhin hatta al-amkinati wal bilad. Segala puji bagi Allah yang telah membedakan kedudukan hamba. Karena ada hamba yang bertakwa, ada yang tidak. Wa faddala ba'da khalqihi 'ala ba'dhin hatta al-amkinati wal bilad. Dan mengistimewakan beberapa ciptaan Allah dibanding ciptaannya yang lain. Dan ini berlaku pada al-amkinati wal bilad. Ada tempat yang Allah muliakan dibanding yang lain, dan ada negeri yang Allah muliakan dibanding yang lain. Apa maksud Imam Jalaluddin As-Suyuti ini? Beliau ingin mengisahkan padamu bahwa Mesir itu very special. Sangat spesial. Banget. Sampai-sampai Rasulullah SAW banyak berpesan tentang Mesir. Sataf tahuna ardan ismuhu al-qirat. Kamu akan
membebaskan sebuah negeri namanya Al-Qirat, yaitu Mesir gitu ya. Fa idza fatahtumuha fastausu bi ahliha khair. Ketika engkau para sahabatku membebaskan Mesir, bersikaplah baik pada penduduknya. Fa inna lahum dhimmata wa rahimah. Karena penduduknya itu punya kebaikan dan kasih sayang dan kesetiaan. Nah, Mesir itu negeri 7 milenium. Jadi kalau kamu ke Mesir, Al-Azhar itu luar biasa indah, luar biasa megah, ilmunya kental sekali. Betul kata pendiri-pendiri Gontor, ada beberapa pendiri Gontor yang, mohon maaf, saya terlupa nama beliau siapa. Kalau tidak salah, Ustadz Abdullah Sahal, beliau mengatakan, kalau Mekah itu adalah kiblatnya ibadah, maka Al-Azhar adalah kiblatnya pengetahuan. Ini kalimat yang cukup umum, ya. Manaratul ilmi, menara ilmu. Dan umur Mesir itu karena dia panjang, kamu jangan sampai diem di rumah terus kalau di Mesir. Contoh yang gambar bagian kiri, ini adalah gambar yang saya potret sendiri ketika saya sedang di Sinai. Ya kan, sedang mau naik Gunung Sinai, teman-teman semuanya. Meskipun ini sangat tidak mewakili ya, karena Sinai itu sedikit bersalju. Terus kemudian yang gambar di bagian kanan ini, teman-teman semuanya, tahu nggak? Masjid ini sama masjid yang ini itu jarak pembangunannya itu ratusan tahun. Jadi banyak sekali penguasa-penguasa Mesir yang bentuk warisannya adalah dengan membangun masjid. Masjid, kalau kamu madep kanan ada masjid yang dibangun 1200. Madep kiri dibangun tahun 700. Madep ke depan ada masjid dibangun tahun 1800 dan semuanya bagus sekali, terawat. Pemerintah Mesir itu menurut saya termasuk sangat bagus dalam merawat warisan-warisan kuno. Dan ini merupakan satu ayat kauniyah yang perlu banget kamu pelajari. Di samping ayat qauliyah yang bakal kamu pelajari di Mesir. Karena di Al-Azhar itu mata kuliahnya sangat-sangat bagus menurut saya. Mahal sekali. Yang nulis langsung doktor-doktornya. Dosen-dosennya yang langsung nulis. Dan gaya orang Mesir dalam menyampaikan dan menulis itu sulit untuk ditandingi. Kenapa? Ini fakta umum. Orang-orang Mesir itu adalah orang yang cocok jadi guru di banyak sekali negara-negara Arab. Kamu ke Yordan, ketemu dosen orang Mesir. Kamu ke Arab Saudi, ketemu dosen orang Mesir. Kamu ke Libya, ke Aljazair, ke Tunisia, bakal ketemu dosen orang Mesir. Kenapa? Orang Mesir itu, uslub cara menyampaikannya, cara dalam muhadharah, cara menyampaikan dars, dan cara dalam menulis buku, itu mantiknya jalan. Ilmu logiknya rapih. Sehingga ketika saya ini membaca buku-buku ulama Al-Azhar, itu kok rasanya kenyang banget di kepala gitu loh. Kenyang, ada makanan pembuka, ada isi, ada dessert. Rapi di kepala. Saya dulu di Mesir ambil fakultas kuliatul dakwah. Ambil kuliah dakwah, tadinya mau ambil filsafat, tapi cuma karena 2 tahun keburu Allah takdirkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, bagaimana buku yang tentang Al-Azhar ini dan Mesir ditulis? Yang pertama, lihat ini gambar beneran nih teman-teman semuanya ya. Macet. Apalagi di downtown, kemudian di jalan dari Darosah, dari Al-Azhar menuju kamu pulang. Wah, itu padat nih minta ampun. Kamu satu bis sama orang Nigeria, sama orang Chad, yang bau ketiaknya bikin Piala Dunia bubar. Mantap. Tapi alhamdulillah, pengalaman. Kamu bakal ketemu sama orang-orang Afrika yang makan nasi dicampur sama susu. Dicampur sama susu, makannya kayak gini. Set, dimakan lagi, dikepal dimakan. Masya Allah. Kemudian buku ini ditulis karena saya gelisah tentang Mesir. Kok gini gitu? Ya karena kok gini kok gitu, daripada saya mangkel dan kesal sendiri, saya mencari buku-buku tentang fadilah Mesir. Maka yang kedua, studi dan bacaan. Banyak sekali ulama-ulama yang membahas secara khusus keutamaan Mesir. Seperti contohnya tadi, Imam Suyuti. Husnul Muhadharah fi Akhbari Misra wal Qahirah. Kemudian bukunya Dr. Musa Muhammad Syarif, Fadailu Misra wa Mazaya Ahliha. Keutamaan Mesir dan keistimewaan penduduknya. Terus karya Fadil Sulaiman, Aqbatu Misr qabla maji'i Muhammad.
para Kipti Mesir sebelum datangnya Muhammad. Itu buku keren-keren sekali dan saya sangat kagum dengan cara ulama menuliskan tentang Mesir. Mesir itu negeri kemenangan, teman-teman semuanya. Nanti akan saya bahas. Dan juga perjalanan dan petualangan ya, pertemuan. Gitu ya. Energi apa yang disampaikan? Kalau kamu pengen kuliah di Al-Azhar, kamu perlu banget mentadaburi sejarahnya Mesir. Jangan sampai kamu ke Al-Azhar cuma modal Instastory, ke piramid modal Instastory, ke Sphinx modal Instastory, ke Luxor Instastory, ke Alexandria Instastory, gak pas banget. Jangan sampai gitu doang. Setiap kamu ke tempat-tempat di Mesir, kamu perlu banget menjiwai tempat itu. Contoh Alexandria, dia disebut para sejarawan sebagai Aris al-Bahri al-Mutawassit, pengantinnya Laut Tengah. Karena kota itu indah sekali, kota pesisir Laut Mediterania yang sangat-sangat megah dan sangat cantik. Kemudian ketika kamu ke Luxor, Luxor itu bagian bawah Mesir, ada Aswan di situ. Itu adalah tempatnya Fir'aun membangun kuil-kuil yang luar biasa megah. Kalau kamu di Giza, kamu bakal melihat the Great Pyramid of Giza, piramid yang luar biasa besar, yang umurnya 3.000 tahun lebih tua dari Nabi Musa. Nabi Musa aja udah jauh banget dari kita. Ini ada piramid yang umurnya 3.000 tahun lebih tua dari Nabi Musa. Betapa Allah ini ingin mengajak kita benar-benar tadabbur ayat kauniyah di Mesir. Beneran. Yang kedua, sebab hancur dan bangkit sebuah bangsa. Mesir itu umurnya 7.000 tahun udah. Beda sama Indonesia, 70-an tahun, belum 80. Mesir sudah 7 milenium, 7.000 tahun. Di situ ada bangkit runtuh, dan kita perlu banget belajar tentang itu. Biar kamu tuh pulang ke Indonesia, kita pulang ke Indonesia, umur kita bertambah karena sejarah yang kita baca kaya di sana. Baca sejarahnya, jalan langsung ke tempatnya, itu Mesir. Keren. Kehidupan masyarakat Mesir, friendly, kadang memang sumbu emosinya agak pendek, tapi ketika disebut Shallu ala Nabi, itu mereka langsung luluh, langsung zikir, langsung diam. Orang Mesir cinta sekali sama Rasulullah SAW. Ketika lagi bertengkar di jalan, macet berkilo-kilo, ada orang bilang Shallu ala Nabi, mereka langsung maafan. Mesir sebagai kunci pembebasan Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum beliau membebaskan Palestina, beliau bebasin Mesir dulu. Dan masalah Mesir dan Indonesia, banyak kesamaan antara Mesir dan Indonesia. Beberapa partikel-partikel dari perjalanan dan bacaan saya di Mesir mengantarkan saya pada banyak fakta-fakta yang unik. Contoh tentang ini. Menara Liberty yang ada di Amerika itu ternyata sebelumnya adalah pesanan pemimpin Mesir yang tadinya ketika terusan Suez jadi, di ujung Suez itu akan ditaruh patung itu. Tapi di tengah jalan, finansial Mesir mangkrak. Banyak hutang. Sehingga patung yang sudah didesain seharusnya untuk Mesir, gak jadi dibeli. Sehingga masyarakat Perancis menjualnya atau memberikannya, menjualnya ke Amerika, dan sekarang ada di patung Liberty ini ada di Amerika kan, di bagian pantai timur ya, pantai timur Amerika, di Pulau Liberty. Tadinya punya Mesir itu. Bayangin, tadinya punya Mesir, tapi kan nggak punya duit karena krisis ekonomi, sehingga akhirnya Perancis menghadiahkan patung Liberty ini ke Amerika. Kemudian Suez. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat yang membuat Suez itu siapa? Di buku SD ada, teman-teman semuanya. Ada yang masih ingat? Namanya unik soalnya. Ada yang tahu? Oh, masa lupa sih? Ferdinand de Lesseps. Sudah ingat? Terusan Suez itu dibangun oleh Ferdinand de Lesseps. Dan alhamdulillah saya juga kesampaian untuk datang ke sana, ke Suez. Kamu bayangin, ada sebuah lautan yang dibuat oleh manusia, terusan. Dan terusan Suez itu termasuk terusan yang paling mahal. Karena apa? Pemasukan Mesir itu sebagian besar juga didapatkan dari pajak
yang dilalui oleh kapal-kapal ketika mereka masuk ke terusan Suez. Kenapa dia jadi penting? Karena dia membelah Laut Merah ke Laut Tengah. Dan pemasukan Mesir dari Suez itu bisa puluhan miliar dolar, teman-teman semuanya. Makanya di Perang Dunia I, Perang Dunia II, Inggris, Prancis, rebutan Suez. Makanya Mesir ini luar biasa. Kalau kata Herodotus, sejarawan Yunani, Egypt is a gift of the Nile. Mesir itu adalah hadiah dari Sungai Nil. Sungai Nilnya juga luar biasa gitu loh. Dari ujung utara Mesir sampai selatannya bahkan ke negara Afrika lebih selatan lagi gitu ya. Sungai Nil ini jadi primadona banget. Kalau kamu nanti jadi kuliah ke Mesir, mesti nyediain ruang khusus ya atau waktu khusus untuk mentadaburi Sungai Nil itu. Dan ada banyak sebuah ungkapan, man syariba nahron Nil sayaudu ila an-Nil. Siapa yang telah meminum Sungai Nil, dia akan kembali juga ke Sungai Nil. Oke, kemudian yang kedua, fakta tentang meraba ngerinya Zionisme. Mesir itu termasuk negeri yang permusuhannya dengan Zionisme itu kuat sekali dengan Israel ya. Bahkan latihan-latihan militer, wajib militer di Mesir itu permisalan musuhnya adalah Israel. Karena emang dia dekat banget sama Israel. Israel kan tepat di utaranya Mesir ya teman-teman semuanya. Dan perseteruan Mesir dengan Israel itu perseteruan yang cukup abadi, tapi Zionis ini punya banyak cara untuk melumpuhkan Mesir. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, karena masyarakat Mesir itu punya kebiasaan tidur pagi. Jadi, kalau kamu ke Mesir, jangan kaget kalau fotokopi, warung-warung, toko kue, itu buka jam 10, jam 11, gitu, jam 12, habis zuhur. Pagi-pagi itu sepi gitu loh, sepi banget. Apalagi kalau musim panas. Kalau musim panas sepi banget itu. Kalau lagi pagi-pagi. Sampai-sampai seorang ulama Al-Azhar berkata, andaikan Zionis Israel mau menyerang Mesir di pagi hari, mereka pasti akan menang. Karena apa? Orang Mesir suka tidur pagi. Terlebih ketika musim panas. Soalnya subuhnya jam 3 pagi, guys. Subuh jam 3 pagi. Kalau Ramadan, subuhnya jam 3 pagi, buka puasanya jam 7. Itu banyak perseteruan antara Mesir dan Israel. Dan Al-Azhar, belum lama ini, lewat keputusan dari Grand Syekh Ahmad Thayyib, Hafizahullah, ada kurikulum terbaru di mata kuliah Al-Azhar. Apa itu? Al-Ma'arif Al-Maqdisiyah, tentang pengetahuan Palestina. Supaya apa? Ini luar biasa, saya sangat kagum dengan keputusan Grand Syekh ini ya, Syekh Ahmad Thayyib. Karena beliau ini ingin mengajak anak-anak muda Mesir untuk mengilmui tentang Palestina supaya memiliki pemahaman utuh bagaimana bersikap terhadap Israel, terhadap Zionis. Kemudian mind-blowing tentang Al-Azhar, Soekarno, dan Indonesia. Ketika saya sebagai orang Indonesia, ketika masuk ke gerbang Al-Azhar dan menjiwai di setiap hasta Universitas Al-Azhar, saya bangga sebagai orang Indonesia. Kenapa? Karena pernah ada masanya Jamal Abdul Nasir ingin menutup Al-Azhar. Tapi dia diingatkan oleh Soekarno, wahai Jamal, janganlah kau tutup Al-Azhar. Karena Al-Azhar ini adalah simbol Mesir. Kalau kamu tutup Al-Azhar, Mesir jadi tidak ada nilainya, kata Soekarno. Nah, karena Soekarno meyakinkan Gamal Abdul Nasir, Al-Azhar dibuka, tetap dibuka. Dan teman-teman semuanya, Al-Azhar Putri, Al-Azhar Lil Banat, yang ada di Hayy Sadis, di distrik 6, itu adalah terinspirasi dari kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke Indonesia, dan dia melihat Syekhah, astagfirullahaladzim, siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Syekhah di Padang, saya coba nanti ingatkan saya, kalau saya lupa sekali namanya siapa beliau. Jadi, Grand Syekh Al-Azhar itu terinspirasi untuk membangun Al-Azhar Lil Banat,
Al-Azhar Putri karena beliau sehabis berkunjung dari Indonesia. Dan beliau melihat terinspirasi. Terima kasih sudah mengingatkan Kak Nur Fitri, Syekhah Rahmah El-Yunusiyah. Jadi pembangunan kampus Al-Azhar untuk Putri itu terinspirasi dari ulama Indonesia, ulama Nusantara bernama itu Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah. Bangga sebagai orang Indonesia karena kiprah kita ke Al-Azhar itu tinggi sekali. Ini tentang Mesir, ya teman-teman semuanya. Bagaimana teman-teman semua sudah mendapatkan gambaran cukup utuh tentang Mesir? Seperti itu ya, tentang Mesir. Bagaimana dengan Madinah? Saya izin share screen lagi ya, tentang Madinah. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan tentang Madinah, karena semua orang sudah tahu tentang Madinah, teman-teman semuanya. Siapa yang nggak tahu Madinah? Nggak ada. Semua Muslim, bahkan beberapa orang, itu memajang foto Masjid Nabawi di ruang tamu. Ya nggak? Ya nggak, teman-teman? Nah, namun saya ingin memberikan sebuah perspektif baru. Saya ingin nanya dulu, di sini siapa yang ingin kuliah di Madinah? Bisa raise hand dong, saya pengen tahu. Siapa di sini yang pengen kuliah ke Madinah? Mantap. Wih, banyak kali ini. Oke, biar adil ya. Siapa yang pengen kuliah di Mesir? Silakan ketik 1. Pengen tahu aja saya. Pengen tahu siapa yang pengen ke Mesir dan siapa yang pengen ke Madinah. Silakan yang mau ke Mesir ketik 1, saya pengen tahu. Wih, banyak ya. Ada yang tadi saya pengen dua-duanya, boleh. Tapi ya begini teman-teman, orang kalau S1 di Mesir, dia nggak bisa S2 di Madinah. Sebagaimana orang S1 di Madinah, dia nggak bisa S1 Mesir. Jadi kalau kamu pengen S2 di Mesir, kamu perlu S1 di Mesir. Tapi ada juga kok beberapa orang yang S1-nya di Indonesia, S2 di Mesir bisa. Tapi Madinah Mesir ini, teman-teman, 2 kutub yang berbeda. Ada yang tahu nggak apa bedanya? Silakan. Yang tahu bedanya Madinah sama Mesir itu beda mencoloknya di mana? Selain tempat, tentunya ya. Perbedaan yang paling mencolok adalah perbedaan mazhab akidah. Karena Mesir itu adalah Al-Asy'ariyah, menganut teologi Al-Asy'ariyah. Imam Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari. Sementara Madinah itu dan kampus Arab Saudi pada umumnya menggunakan mazhab akidah Salafi, ya, atau dalam fikih menggunakan mazhab sebagian besar adalah mazhab Hambali. Ya, jadi kalau ke Mesir kamu Asy'ariyah, kalau ke Saudi kamu Salafi. Kalau di Indonesia kayak gimana? Ya kalau kamu ke Mesir, kamu tuh auranya aura Nahdien, aura NU, kental. Kalau kamu ke Madinah, auranya itu aura Persis gitu. Aura Persis, ada aura Tajdid juga, aura Muhammadiyah beberapa. Cuma yang nggak bisa disamakan juga karena ya beda banget. Muhammadiyah ya Muhammadiyah, NU ya NU, Al-Azhar ya Al-Azhar, Madinah ya Madinah. Gitu. Nah, kalau kamu pengen kuliah di Madinah, ini saya ulangi ya, saya nggak akan banyak berkata-kata tentang cara masuk sana karena kamu bisa langsung cek di frequently asking and question-nya, silakan. Saya hanya ingin memberi perspektif yang membuat kamu semakin kencang untuk berdoa dan berusaha supaya dapat gambarannya. Anak Madinah, ketika mereka kuliah di Madinah, secara kehidupan, Madinah itu, kalau di Mesir ya, saya ingin tahu, teman-teman, saya ingin mengetes pengetahuan imla, teman-teman. Tolong tulis Mesir dalam bahasa Arab di kolom chat. Kayak gimana kamu menulisnya? Saya pengen tahu. Kamu tulis Mesir dalam bahasa Arab itu kayak gimana? Wih, mantap. Ada yang pakai alif lam kurang tepat karena Mesir nggak usah pakai alif lam, teman-teman semuanya. Beda sama Madinah pakai alif lam. Kalau Mesir nggak usah pakai alif lam.
Misr. Kalau pakai iya di akhir, pakai alif bengkok ya, itu tandanya orang Mesir ya, mostly dia nisbat orang Mesir. Nah, ada dari Kak Zalfa Zaidan. Misr itu, terima kasih, kata seorang ustadz berasal dari 3 kata. 3 huruf ini, mim, sod, dan ro, ada kata-katanya. Mim itu masyakoh. Ada yang tahu arti masyakoh? Masyakoh itu artinya kesulitan, teman-teman semuanya. Masyakoh itu kesulitan. Sodnya adalah sober, kesabaran. Dan ro-nya adalah rohah. Jadi ketika orang kuliah di Mesir, dia akan mendapatkan 3 hal ini. Kalau masyakoh, penderitaan yang dia dapatkan, dia lalui dengan sober, maka dia akan mendapatkan rohah. Tapi kalau masyakoh di mim itu, dia tidak lalui dengan sober, maka rohnya bukan rohah, tapi rosib. Ada yang tahu artinya rosib? Gagal, bro. Rosib itu gagal. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rosib ya, teman-teman semuanya. Nah, kalau saya bicara tentang Madinah, Madinah itu kata Ustadz Bahtiar Nasir adalah ni'matun wa amanah. Nikmat dan amanah. Kalau dibilang ada sulitnya nggak hidup di Madinah, sebagai orang yang pernah ke Mesir, kemudian pindah ke Madinah, saya kaget. Kenapa kaget? Di Mesir, saya harus kerja. Jadi saya kerja di lembaga pendidikan Malaysia sebagai sekretaris. Saya perlu menghidupi diri saya, karena beasiswa itu memang ada. Memang ada beasiswa di Al-Azhar, cuma hanya sebagian besar beasiswa di Al-Azhar kamu dapetin ketika kamu tuh dapat nilai jayid, yang mana kamu dapetin itu kalau udah setahun. Jadi tahun pertama kamu di Mesir, kamu nggak bisa. Kalau kamu pengen apply beasiswa, itu sepaham saya, entah sekarang seperti apa. Kalau kamu nilainya jayid jiddan atau mumtaz di Al-Azhar, kamu baru bisa mengajukan beasiswa ke sebuah lembaga namanya Baitul Zakat Kuwait. Kalau di Madinah, sejak kamu datang ke Madinah, kamu udah dapat sulfah. Sulfah itu adalah uang pinjaman. Kamu dapat badal tajhiz. Uang yang kamu keluar selama menyiapkan Madinah, 10 juta, 7 juta, itu diganti kontan di depan kamu. Kamu dapat uang baju, kamu dapat uang buku, kamu dapat beasiswa per bulan 840 real, sekitar 3 juta per bulan. Kalau nilai kamu mumtaz, kamu dapat 1.000 real, 1.000 kali 4 juta. Kalau kamu mumtaz terus, dapat 1.000 lagi, 1.000 lagi, 1.000 lagi, 1.000 real lagi. Belum lagi kamu bisa bertemu jamaah umroh setiap saat. Kalau ada tokoh-tokoh nasional lagi umroh, kita ketemu sama tokoh umroh ini. Contohnya banyak Bapak Sandiaga Uno, Pak Jokowi gitu kan, kita ketemu gitu kan sama para menteri, para DPR. Ketika ke Madinah, kita temu mereka. Kita bisa ketemu banyak orang penting di Madinah, teman-teman semuanya. Maka kalau misalkan ada yang berazam ke Madinah, ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Mesir indah, Madinah pun indah. Nah, tapi ini yang membuat saya sangat ingin ke Madinah. Innal islama la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya Islam itu akan kembali ke Madinah sebagaimana seekor ular akan kembali ke sarangnya. Saya tidak tahu makna perumpamaan kenapa Rasul menggunakan analogi ular. Tapi ya wallahu a'lam bishawab, analoginya seperti itu. Sesungguhnya Islam ini akan kembali. Jadi kalau ada yang bilang ilmu pengetahuan itu di Mesir saja, sekarang ilmu juga di Madinah tuh kental sekali. Apalagi Masjid Nabawi, setiap tiangnya ada majelis ilmu. Tiang kanan Sahih Bukhari, tiang kiri Sahih Muslim, tiang belakang Sirah Nabawiyah,
tiang depan Fathul Bari, Masya Allah. Gahar, keren sekali. Dan di Madinah ini, sunnah di mana-mana, teman-teman semuanya. Nah, kenapa Madinah? Karena Madinah adalah memori 1400 tahun umat Islam. Kalau Mesir itu 7000 tahun, pemerintahan Alexander the Great, Romawi, Fir'aun, sampai hari ini. Kalau Madinah ini, pure, murni, pemerintahan umat Islam. Dan Madinah itu, kota masa lalu, kota masa kini, dan kota masa depan. Kenapa kota masa depan? Karena Dajjal tidak akan bisa masuk ke Madinah, dan umat terbaik di akhir zaman itu akan ada di Madinah. Yang ketiga, model dan pilot project peradaban Islam sedunia, itu Madinah. Dan Madinah itu dibanding Kairo, teman-teman semuanya, dibanding Kairo memang megah Kairo gitu loh. Megahnya Kairo. Ada jembatan, ada sungai, indah sekali Kairo. Tapi Madinah itu sofa murni. Penduduknya, rumahnya tuh simpel-simpel, sederhana-sederhana, tawadhu, banyak tawadhu orang-orang Madinah itu, teman-teman semuanya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di Madinah ini? Kalau kamu pengen kuliah ke Madinah, kamu harus punya sebuah ruang dan waktu untuk belajar sisi lain sirah nabawiyah. Kenapa teman-teman semuanya? Karena kalau biasanya kamu baca sirah, itu baca bukunya aja, baca Ar-Rahiq Al-Maktum, baca Fiqh Sirah Syekh Al-Buti, baca sirahnya At-Tabari, atau baca Ibnu Jarir, sama aja, baca Ibnu Katsir. Kamu di Madinah, itu membaca sirah di tempat kejadiannya. Saya punya budaya itu. Ketika saya lagi membahas perang Khandaq, saya ke Khandaq. Ketika lagi membahas perang Uhud, saya ke Uhud. Ketika sedang membahas tentang Al-Qiblatain, saya ke Qiblatain. Dan feelingnya dalam banget. Dalam banget, teman-teman semuanya. Yang kedua, pengalaman pribadi dengan penduduk Madinah. Orang Madinah itu orang Arab, ya jelas ya. Cuma bedanya orang Arab Saudi sama orang Arab Mesir itu beda banget. Beda yang saya jelasin pun susah gitu ya. Perlu kamu praktekkan sendiri, nanti ke sana insya Allah ya. Kemudian atmosfer di Universitas Islam Madinah dan Nabawi. Di sana, di Madinah, teman-teman kita itu ada dari 120 negara. Ya, sama kayak Mesir, hampir sama kayak Mesir. Pokoknya iklim pengetahuan di Madinah sama Mesir itu adalah iklim pengetahuan internasional. Teman-teman kamu tuh teman-teman sedunia. Dari benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, semua ada. Dan Madinah sebagai inspirasi kebangkitan. Kamu kalau benar-benar menjiwai Madinah, luar biasa. Kamu bakal dapetin spirit luar biasa pas kamu pulang ke Indonesia. Nah, Madinah adalah kemurnian yang saya bilang tadi. Kemudian terhubung dengan sejarah. Pokoknya sesuatu itu menjadi indah ya kalau kamu tahu sejarahnya tuh bagus. Mesir kamu jiwai dengan paham sejarahnya. Keren. Madinah kamu pahami dengan sejarahnya. Karena ada orang yang ke Madinah tapi fokus lagi-lagi Instastory, bikin caption, bikin status di Facebook. Padahal ya, maaf sepertinya ada yang audionya menyala. Ya. Kenapa Madinah yang terpilih teman-teman? Ya. Okay. Salah satu. Oh iya. Madinah itu teman-teman semuanya kuliah di sana. Kayaknya nggak tahu ya yang diminta mood kayaknya nggak tahu. Oh sudah. Alhamdulillah. Nah, kalau kampus di Madinah, teman-teman semuanya, itu memang tidak setua Al-Azhar. Al-Azhar itu umurnya, Al-Azhar itu dibangun sejak tahun 800-an.
Jadi usianya itu sudah 1.400 tahunan. Bukan, 1.200. Maaf ya, 1.200. Sementara Madinah itu dibangun tahun 1950. Sehingga umur dia itu hampir sama kayak umur Indonesia, 60 tahunan gitu. Kalau Indonesia kan 45 ya, Madinah itu beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Meskipun dia umurnya tidak panjang sebagai universitas, tapi Madinah sebagai sebuah iklim belajar itu sudah sangat tua. Masjid Nabawi, bayangin, saya ingin tahu teman-teman, sebutin ulama-ulama yang ngajar di Nabawi. Pasti masyhur Imam Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullah. Sebelum Malik bin Anas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Utsaimin sesekali beliau, walaupun di Unaizah beliau mengajar juga di Nabawi. Sekarang ada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh selain Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh siapa lagi, Asy-Shinqiti, Syekh Muhsin Abbad, banyak sekali di sana. Setiap ulama-ulama luar biasa. Dan ustadz-ustadz di Madinah yang ngajar di Nabawi yang saya tahu ada 2. Pertama, Dr. Firanda Dirja, yang kedua Dr. Abdullah Roy. Itu 2 pengajar Indonesia yang ngajar di Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan keseharian di Madinah itu pagi kuliah sampai siang, siang sampai sore istirahat, sore sampai isya ke Nabawi. Mutola'ah di sana, Mujalasatus Shalihin, talaqi, setoran Quran, dapat ijazah di situ, Nabawi, Masya Allah. Belum lagi buka puasanya, belum lagi makan nasi mandinya, belum lagi kurma gratisnya, Masya Allah. Belum lagi al-baiknya, Masya Allah. Maka dibilang Madinah itu ni'matun wa amanah, beneran, nikmat banget di Madinah itu. Dan semoga Allah semuanya menguatkan kita. Kalau mau ke Mesir, siap-siap. Masyaqqah, sabr, rohah. Biasanya orang Al-Azhar pulang ke Indonesia, pribadinya tuh bener-bener pribadi pahlawan, bener. Hero. Beda, ini apa ya, opini saya ya. Orang Madinah itu kalau ke Indonesia, kalau dia nggak siap untuk hidup sederhana, susah. Karena apa? Hidup di Madinah itu enak banget. Gak ada susahnya, saya bilang. Susahnya saya cuma jauh dari keluarga aja. Selain itu enak. Jadi orang Madinah kalau pulang ke Indonesia, kalau dia nggak adaptasi, bakal susah di Indonesia. Beda sama orang Al-Azhar. Ketika mereka pulang ke Indonesia, langsung siap dengan lapangan. Langsung masuk ke lapangan. Ini pertimbangan ya, kamu mau ambil Madinah atau Mesir, seperti itu teman-teman semuanya. Kamu bisa lihat Baqi setiap hari bahkan mengantarkan orang ke ke pemakaman. Di situ ada makam Uthman bin Affan, ada Ibunda Aisyah, ada Ibunda Saudah binti Zam'ah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Imam Malik bin Anas, ada Sultan Abdul Majid, banyak tokoh-tokoh hebat di situ. Ya. Tuh teman-teman semuanya sudut pandang dan perspektif yang ingin saya sampaikan tentang Mesir dan Madinah. Ya, sekali lagi, saya nggak mau ngomong tentang kiat-kiatnya, karena sudah pernah dibahas. Saya hanya ingin menguatkan tekad teman-teman. Mudah-mudahan yang bertekad ke Mesir semakin kuat, dan yang bertekad ke Madinah semakin mantap. Selamat meraih mimpi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Muhammad Edgar Hamas yang tadi telah memberikan kita pandangan yang tidak biasa kita lihat itu, karena biasanya ketika ITAF mengadakan seminar-seminar, biasanya kita itu mengadakan tips sukses untuk tes Mesir, atau bagaimana cara mendaftar Madinah, atau bagaimana nanti sistem
tes TOEFL untuk Mesir dan sebagainya. Kita biasanya membahas hal-hal yang sangat teknis. Tetapi pada malam hari ini kita disuguhkan oleh Ustadz Edgar pandangan yang tidak biasa, itu pandangan yang luar biasa tentang kuliah di Madinah dan Mesir seperti apa, dan hal-hal yang ya unik yang sebelumnya belum kita tahu gitu. Seperti tadi ya, saya juga baru tahu ternyata yang patung Liberty gitu kan, dan juga pendirian madrasah jamiah untuk kuliah Tholibat itu seperti apa dan sebagainya. Banyak hal-hal yang belum kita tahu sebelumnya. Dan sekarang insya Allah kita akan membuka sesi selanjutnya kepada ikhwah semua, ikhwan dan akhwat semua, sesi tanya jawab. Bagi ikhwan dan akhwat di sini yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Edgar, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau raise hand di Zoom. Nanti langsung kita berikan kesempatan untuk langsung bertanya dengan suara. Gitu ya. Dan ini kita buka termin pertama untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, ada. Oke, kita dulu ya. Ini sepertinya sudah banyak sekali yang masuk. Afwan, ini sudah paling bawah ya. Oke, 1 pertanyaan dari Akh Zulfikar Al-Kautsar. Ada resen di sini. Afwan, ini 7 participant. Coba yang resennya, ada tidak? Assalamualaikum Ustaz. Ya, oke. Ikhsandri ya, oke. Kita tag Ikhsandri. Dan yang ketiga ada lagi yang ingin bertanya, selain Ikhsandri dan tadi ada Akh Zulfikar. Mungkin bisa langsung suaranya dikeluarkan. Assalamualaikum Ustaz. Hafiz, oke, baik. Kita coba Hafiz, Ikhsandri dan dari Zulfikar. Kita langsung ke pertanyaan pertama Ustadz Edgar. Nanti mungkin bisa langsung antum jawab ya. Setelah kita bacakan 3 pertanyaan. Yang pertama dari Zulfikar, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya kalau umroh dan muqabalah plus muqabalah dari Mesir, ini beliau berarti posisi sebagai tolab Mesir yang ingin umroh dan muqabalah ke Madinah. Biayanya berapa gitu dan caranya seperti apa? Itu pertama dari Akh Zulfikar. Dan pertanyaan yang kedua dari Akh Ikhsandri, tafadhol Akh untuk bertanya secara langsung. Pakai suara Ustaz? Iya, suara tafadhol. Oh, saya lagi Zoom nih, lagi ada Zoom. Tafadhol Akh Ikhsandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, pertama Ustaz Edgar, Ana baru kali ini mendapat pencerahan seperti ini, Ustaz. Menurut Ustaz pribadi, kan kita ingin mendaftar. Apakah kita harus memfokuskan terhadap salah satu, Madinah atau Mesir? Ataukah misalkan kita tahu kan tadi Mesir itu di situ kita diuji dengan kesulitannya dan kita akan lebih matang kan. Dan sedangkan Madinah lebih banyak fasilitas. Di sini kita dihadapkan 2 pilihan. Apakah kita harus benar-benar memantapkan hati terhadap satu pilihan, ataukah kita ngombang-ambing aja antara 2 itu, Ustaz? Menurut Ustaz, kita yakinin dulu, atau kita ikutin alurnya aja? Gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke, baik. Syukran, Akh Ikhsandri. Dan termin pertama, soal ketiga dari Akh Hafiz. Tafadhol Akh Hafiz, Muhammad Hafiz. Hafiz, belum ada suaranya. Muhammad Hafiz. Oke, baik. Karena Muhammad Hafiz ini ya belum online, kita baca soal ketiga mungkin dari kolom pertanyaan ya. Soal ketiga kita baca dari, Masya Allah banyak yang bertanya di sini. Dari Yola Sabila. Apakah di Madinah selain UIM ada yang menerima akhwat gitu. Dan apakah selain itu ada disyaratkan mahramnya? Oke, mungkin Ustaz tafadhol Ustaz dijawab pertanyaannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kepada Mas Zulfikar. Kalau mau umroh dari Mesir gampang atau susah?
gampang. Ya, saya sendiri belum pernah karena saya dari Mesir itu saya pulang ke Indonesia, dari Indonesia berangkat ke Madinah. Dan sekaligus menjawab Mas Ihsan tadi ya, saya tuh sebenarnya daftar dua-duanya langsung. Daftar Al-Azhar sama daftar Madinah. Tapi Madinah nggak ada kabar. 2 tahun tidak ada kabar, sehingga saya alhamdulillah keterima di Mesir, Al-Azhar, terbang ke sana tahun 2015, dan tahun 2017 dapat berita bahwa saya diterima. Nah, karena itu kemudian saya hijrah ke Madinah karena beberapa pertimbangan. Kalau ada tentang Mas Zulfikar mau nanya umroh ke sana mahal atau tidak, jelas lebih murah dibanding umroh dari Indonesia ke Madinah. Biasanya paling habis ya 7-8 juta lah, Mas. Kalau mau dirupiahkan ya. Apalagi hidup di sana sebagai seorang mahasiswa Al-Azhar yang udah biasa hidup berat, biasa hidup di Syaqqah. Ketika ke Madinah, itu bisa tinggal sama teman-teman tolib yang di kampus. Bisa, jadi kamu nggak perlu khawatir bakal tinggal di mana. Di Madinah itu, di Nabawi kalau bisa tinggal di situ, ada beberapa rumah sewa di sana, dan juga beberapa mahasiswa Madinah itu kan, kamarnya banyak yang luang juga buat kamu tinggal sementara seminggu, 2 minggu, dan untuk seleksi mukobalah saya lupa, mukobalah ke dosen Madinah itu gratis kan, nggak keluar duitnya paling cuma buat tiket beli Egypt Air dari Kairo ke Madinah, Madinah Kairo, selesai itu aja, sama biaya makan. Nah, biaya makan di Madinah itu sama Mesir, ini buat teman-teman juga secara umum, biaya makan Madinah itu ya, sekali makan bisa habis gocap, bisa mahal. Hidup di Madinah tanpa beasiswa itu membuat Anda kantong kering, teman-teman semuanya. Karena bener-bener dah satu kali makan kamu bisa habis 50.000. Di sana kan pakai real. Kalau pakai rupiah tuh aduh, kerasa, apalagi kalau kamu itu terus. Mahal. Sementara di Mesir, kursnya pound Mesir itu makin lama makin turun. Dan rupiah kuat justru di Mesir gitu loh. Jadi orang tuh cukup bisa bertahan di Mesir gitu daripada dia di Arab Saudi. Begitu. Jadi murah kok. 7-8 juta oke lah buat seminggu, 2 minggu. Terus yang kedua dari Mas Ihsandri, mau mantepin yang mana? Apakah harus mantepin dulu? Kalau saya sendiri, teman-teman semua dan Mas Ihsandri, saya kalau bisa mendaftar ke banyak tempat, ya daftar ke banyak tempat. Lagi pula daftar tuh kan ya gratis ya. Apalagi kan sekarang online. Kalau daftar Al-Azhar itu kan mungkin ya biaya yang kamu keluarkan tuh adalah biaya untuk ikut seleksi depak di UIN Syarif atau di UIN Sunan Kalijaga atau di UIN manapun. Kalau Madinah, kamu mendaftar tuh nyaris gak keluar duit, kecuali hanya untuk mengubah berkas kamu ke bahasa Arab. Dia perlu pakai penerjemah tersumpah. Jadi selagi bisa daftar kemana-mana, gak cuma Madinah. Bahkan ada teman saya yang daftar ke semua kampus di Arab Saudi. Di Jizan, Taif, Unaizah, di Jamiah Thaibah, Ummul Qura, semua dimasukin. Dan alhamdulillah keterimanya di mana? Di Jazan, di mana di bagian selatan Saudi utara. Gak masalah, yang penting bisa umroh sama haji. Nah, kan? Itu kan istimewa juga teman-teman semuanya. Bayangin di Madinah, di Saudi itu, dimanapun kamu berada, mau umroh setiap minggu, setiap pekan pun bisa. Mau haji setiap tahun pun oke gitu loh. Karena dia biayanya murah sekali gitu, teman-teman semua. Bahkan itu menjadi fasilitas kampus ya, umroh makanan gitu. Yang ketiga, jadi teman Mas Ihsandri itu ya, kalau bisa, kalau saran saya, masukin berkas ke semua tempat. Coba semua. Saya sendiri kedua-duanya, ke Mesir iya, ke Madinah iya. Kenapa saya milih Madinah? Sebelum ada yang nanya itu ya, saya jawab duluan.
Saya milih Madinah karena pertimbangannya di sana adalah negeri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu merupakan mimpi atau arahan dari ayah saya. Itu aja. Karena arahan dari ayah saya. Dua-duanya sangat saya cintai. Tapi karena ayah ibu bilang ke Madinah, oke, ke Madinah. Itu aja. Terus yang ketiga tadi yang nanya, apakah ada yang buat akhwat di Madinah? Ada, namanya Universitas Thayyibah, Jami'atut Thayyibah. Di mana dia, gampangnya gini, kamu kepleset keluar dari gerbang UIM sampai ke Thayyibah. Karena dia ada di depan Universitas Islam Madinah langsung. Jami'atut Thayyibah. Dia buat akhwat ada. Tapi sekarang, aturan sekarang masih harus dengan mahram. Meskipun aturan Saudi itu ada wacana ke depannya tidak dengan mahram bukan masalah. Tidak masalah, jadi bisa aja tanpa mahram. Dan bahkan ada wacana yang baru yang saya nggak tahu kapan terjadi, akan dibuka Universitas Islam Madinah kampus khusus akhwat. Jadi berbahagialah teman-teman yang akhwat, mudah-mudahan tercapai dan terselenggara di masa kamu sedang memang mau ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada Ustadzana Rafif Kamal. Silakan Ustaz Rafif. Iya, Ustaz Rafif masih ke-mute itu. Ustaz Rafif. Oh ya Ustadz, ini tadi saya belum menyalakan mic ya. Iya. Ya? Oh ya, tadi mute. Ini pertanyaan banyak sekali Ustadz. Ini mungkin bisa jadi ada 10 atau 20 termin Ustadz. Nah ini kita batasi berapa termin Ustadz? Mungkin 2 atau 3 kali ya Ustadz ya? Iya Ustadz. Mungkin kita batasi 2 atau 3 termin. Sekarang kita masuk ke karena 2. Iya. Akan kita bacakan berurutan dari chat yang paling atas. Nah, tadi kita sudah sampai pertanyaan di Zulfikar dan juga saudari Divana. Sekarang kita pertanyaan dari Muhammad Saiful Saputra. Apa yang harus disiapkan kalau kita ingin kuliah di Mesir atau Madinah? Ini pertanyaannya, ini Ustaz ya, umum ya. Tapi mungkin mungkin Ustaz di pertanyaan yang umum seperti ini bisa antum selipkan tips-tips ya gitu. Karena memang dari pertanyaan ini banyak sekali anak cabang yang mencakup pertanyaan lainnya seperti tazkiyah segala macam gitu, dan juga menerjemah, muqabalah segala macam, mungkin bisa dikupas secara singkat. Dan pertanyaan yang kedua dari dari Mahadewi Giok Alaska. Assalamualaikum, apakah biaya kuliah di Mesir mahal dan apakah kita harus bekerja untuk di sana? Gitu. Dan yang ketiga mungkin kita pilih dari akhwat ya, karena ini sudah banyak ikhwan yang bertanya. Yang ketiga dari Afifah Husnul Lamin. Assalamualaikum Ustaz, apakah bagus kuliah fakultas kedokteran di Mesir Ustaz? Jadi yang pertama tentang yang dipersiapkan untuk Muslim Madinah. Yang kedua tadi pertanyaan tentang apa Ustaz yang kedua? Yang kedua itu tentang apa, saya juga lupa tadi. Oh ya. Afwan. Yang kedua tentang biaya hidup di Mesir, dan yang ketiga tentang fakultas kedokteran di Mesir gitu. Ya. Teman-teman saya juga gitu, saya sulit kalau mengingat gitu ya teman-teman. Satu tentang cara masuk, tips masuk. Kalau teknis saya nggak akan nyebutin itu ya. Tapi teman-teman
kemampuan dasar kalau kita pengen kuliah di Timur Tengah, Mesir, Madinah, Maroko, Yordan, memang perlu ada hafalan Quran. Karena pasti ujian ke sana kedua-duanya pasti hafalan Quran. Dan yang jadi diujikan tuh biasanya juz-juz awal. Tapi ini lagi-lagi disclaimer, gak mesti juz awal juga. Bisa juz akhir gitu kan. Yang kedua, saya bilang di chatting juga tuh faktor X. Apalagi kalau kamu pengen ke Madinah. Kalau ke Mesir itu sekarang jalurnya sih jauh lebih mudah. Karena banyak ikatan alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia yang akan membimbing kamu untuk lulus ke Mesir. Cenderung mudah. Kalau ke Madinah, orang itu keterima Madinah, kalau kata orang Cina, hoki, teman-teman semuanya. Tapi kita orang Muslim tidak percaya dengan hoki-hoki itu. Saya menyebutnya dengan apa ya? Faktor X lah ya, faktor X. Orang tuh diterima Madinah bisa jadi karena dia berasal dari daerah yang Islamnya minoritas. Satu. Atau kedua, bisa jadi dia berasal dari sekolah yang memang sudah bekerja sama dengan Madinah. Seperti Al-Irsyad, Ibnu Taimiyah, STDI, Imam Syafi'i Jember. Kan? Kemudian, bisa karena dia ini adalah memiliki surat rekomendasi dari ulama besar. Saya mengira bahwa saya keterima Madinah karena saya mendapatkan surat rekomendasi dari bagian administrasi di kampus Madinah, Syekh Ahmad Masdi namanya. Beliau lagi main ke pondok saya di Husnul Khotimah, kami minta tazkiyah atau surat rekomendasi beliau ngasih, dan dari 8 orang yang mendaftar dari kami, yang keterima itu ada 6. Masya Allah, barangkali karena surat rekomendasi. Bisa dari MUI setempat, bisa ketika ada syekh dari Arab lagi silaturahim ke Indonesia, kamu ikut kajiannya dan minta surat rekomendasi, gitu kan. Bisa dari alumni Madinah seperti Ustadz Salim Segaf, Ustadz Zaitun Rasmin, Ustadz Firanda Adirja, Ustadz Khalid Basalama, bisa jadi. Gitu. Yang kedua, biaya hidup di Mesir murah. Kenapa saya harus kerja? Karena saya malu untuk minta orang tua. Saya kerja. Murah itu ya kalau minta sama orang tua malu. Makanya saya kerja di Mesir. Saya kuliah dan saya kerja. Supaya saya nggak malu sama orang tua saya minta-minta mulu. Gitu teman-teman semuanya. Ya 1 juta 2 juta per bulan oke lah. Ya 1 juta 2 juta per bulan oke, bisa. Bisa sekali itu. Yang ketiga, apakah fakultas kedokteran di Mesir recommended? Banyak sih orang Malaysia ngambil kedokteran di Mesir, tapi jarang banget orang Indonesia ambil kedokteran di Mesir. Jawabannya apakah recommended? Saya sendiri bilang kurang recommended ya teman-teman semuanya, karena kedokteran itu tuh kan mesti juga punya hubungan yang langsung dengan lapangan. Jadi kalau kamu pengen jadi dokter di Indonesia, ya kedokteran paling bagus adalah yang ada di Indonesia. Gitu. Kalau di Mesir itu, saya sendiri jadi korban mahasiswa yang lagi itu ya, koas ya, nyuntiknya kemana salah, nyuntiknya ke sini salah. Gitu ya, barangkali karena baru nyoba nyuntik kali ya. Tapi ya gak masalah, banyak kok ya orang Malaysia yang ambil kedokteran di Mesir. Tandanya kan ada sesuatu yang bagus di sana kan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Edgar Hamas atas jawabannya. Dan ini maaf teman-teman semua, melihat waktu juga, jadi kita belum bisa menjawab semua pertanyaan. Dan mungkin ini Ustadz, Ana ada sedikit ta'alik ya dari kedokteran Mesir Ustadz. Sedikit ta'alik. Ini pengalaman dari beberapa saudara kita yang mengambil kedokteran di luar negeri, entah itu Mesir atau Turki dan sebagainya. Itu terkadang tidak semua rumah sakit itu
menerima praktek dari ijazah lulusan luar gitu. Karena gitu, soalnya ada kawan dia lulusan luar negeri Eropa gitu ya, memiliki ijazah dokter, tapi ketika praktek tidak bisa di sini karena harus melewati beberapa proses yang harus dijalankan di Indonesia. Ini mungkin sedikit ta'alik dari saya. Oke. Jadinya mungkin ya gitu Ustaz ya, lebih ahsan di Indonesia saja untuk S1 mungkin. Atau dan kita sekarang habiskan 3 pertanyaan lagi dari ikhwah semua. Oke. Ustaz, kita oke, kita lakukan. Oke. Oke, Ustaz, ada saudara kita yang ingin aduh, banyak sekali ya. Dari Akh Najib. Assalamualaikum Ustaz, untuk seorang yang sudah berumur 24 tahun ke atas dan tidak ada latar pendidikan normal dalam bina agama, baik pesantren ataupun kuliah, apakah masih ada kesempatan belajar di sana? Maksudnya Mesir atau Madinah kali ya. Dan biasanya jalurnya bagaimana? Jazakallahu khairan. Untuk kuliah di Madinah, untuk Madinah Ustaz, usia 24 ke atas. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan ini Anda terlalu ke bawah. Yang di atas ada yang belum dijawab. Oke. Nah ini Ustaz, ada yang ingin mentafsirkan lagi Ustaz antara perbedaan manhaj antara Mesir dan Madinah. Mungkin sudah Anda jelaskan, tapi mungkin lebih bisa ditafsirkan lagi Ustaz perbedaan manhajnya. Yang ketiga, tadi kebanyakan pertanyaan sudah dijawab Ustaz Edgar ya. Oke, pertanyaan ketiga kita dari Afwan. Afwan Ustaz, ini oke. Pertanyaan ketiga kita dari dari saudara Fauzi. Apakah di daerah Mesir atau Al-Azhar ada markaz atau manhaj yang bermanhaj salafi gitu? Karena memang tadi seperti yang Ustaz Edil katakan, kebanyakan sana Asy'ari kan. Nah, apakah ada yang salafi seperti itu? Dan pertanyaan selanjutnya lagi, adakah kajian-kajian yang recommended menurut antum Ustaz di Al-Azhar Mesir? Mungkin ini soal terakhir Ustaz. Tafadhol. Yang pertama usia 24 Ustaz. Usia 24 tapi pengen kuliah di Madinah dan tidak ada background dan sekolah. Ya. Bisa. Sangat bisa. Karena banyak teman-teman saya ya sebelum usia 25, yang penting belum usia 25. Keterima Madinah dan dia ini dari lulusan SMK. Gimana caranya? Caranya adalah ya sebelum jangan SMK banget gitu ya, maksudnya lulusan SMK silahkan bagus, SMA biasa silahkan bagus, tapi tetap kita perlu membekali diri dengan kemampuan bahasa Arab sama Al-Quran, dan itu bisa didapatkan di Institut Tafakuh barangkali, di pondok-pondok tahfidz Quran gitu loh. Jadi ketika selesai kita ngafal Quran atau punya kemampuan bahasa Arab, baru kemudian lanjut ke Madinah. Sangat bisa. Sangat bisa. Yang kedua adalah, tentang apa Ustaz tadi? Saya lupa. Apa yang ketiga dulu ya? Yang ketiga itu tentang, nyari markas atau mahat yang bermanhaj salaf di sekitar Al-Azhar. Kalau sekitar Al-Azhar saya kurang tahu. Cuma di Kairo tuh ada. Kalau di Kairo, kalau kamu nyari ya ada. Semuanya ada di Mesir itu. Yang Asy'ari ada, yang Kairo ada, yang Salafi ada, yang Syiah pun ada gitu. Terus yang kedua saya ingat, apa perbedaan manhaj mazhab Aqadi antara Al-Azhar sama Madinah. Kalau Al-Azhar itu kan akidahnya Asy'ariyah. Jadi pakai logik, pakai ilmu mantik teman-teman semuanya.
rasional gitu ya, pembuktian dengan dalil, dengan rasional. Kemudian Asy'ariyah ini kan, kalau dijelasin itu padat lagi, cuma saya sederhanakan. Asy'ariyah itu kan sebagai sebuah mazhab akidah yang bertujuan untuk mengcounter Mu'tazilah. Mu'tazilah itu terlalu rasional tanpa menggunakan wahyu, dan Asy'ariyah ini sebagai counter mereka. Jadi Asy'ariyah itu antara rasio, antara akal, antara dalil itu mereka sesuaikan, dan saya tuh cukup sulit untuk menjelaskan itu ya. Saya orang akidah kan, di Al-Azhar saya ambil akidah, di Madinah saya ambil akidah, dan perbedaannya tuh perbedaan takwil aja gitu, perbedaan tafsir gitu aja, perbedaan tafsir, dan semuanya insya Allah adalah memiliki tujuan yang baik gitu. Yang kemudian di Madinah, kalau di Madinah itu dia pakai dalil nakli yang kuat, dalil aklinya ada, cuma dia benar-benar berbasis asar, berbasis dalil, berbasis argumentasi ayat-ayat qauliyah itu. Dan orang-orang yang di Madinah itu yang saya pelajari meyakini tentang akidah sebagai seorang muslim pada Allah, tapi ya menyerahkan maknanya pada Allah. Kalau Asy'ariyah ini mencoba menakwil maknanya. Kalau yang di Madinah ini menyerahkan maknanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan yang paling mendasar. Kalau hadisnya sama, tafsirnya sama, apalagi sirahnya sama. Itu yang kedua, mantik. Di Madinah nggak ada mantik, di Mesir ada mantik. Ilmu logika. Itu ya, meskipun di Madinah katanya kedepannya juga bakal ada ilmu mantik, cuma namanya nggak pakai ilmu mantik gitu. Itu Mas atau Mbak yang nanya. Keduanya insya Allah bagus kok. Yang penting adalah untuk membangun umat. Gitu. Kayak Pak Ustaz. Berarti tadi ini ya sudah dijawab pertanyaan tentang usia 24 tahun. Itu kata Ustaz Edgar bisa, asalkan sebelum usia 25 kita segera mendaftar. Dan pertanyaan kedua tadi tentang manhaj ya, sudah dijelaskan oleh Ustaz Edgar. Dan yang ketiga tentang rekomendasi tempat kajian. Mungkin saya sedikit tambahkan Ustaz ya. Di pertemuan webinar ITAF sebelumnya, itu ada Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far itu. Kalau beliau saat itu ke Syekh Wahid Abdul Salam gitu. Syekh Wahid Abdul Salam, beliau Bali. Ya. Kalau beliau katanya lebih lama di sana daripada kuliah gitu. Nah, jadi ada tipe-tipe mahasiswa yang kuliah hanya ujian saja gitu, tapi mungkin kuatnya di majelis itu gitu. Itu nanti bisa teman-teman ya pilih ya gitu. Oke. Ya, ini Zoom insya Allah kita rekam dan akan kita upload ke YouTube dari Institut Tafakur. Dan mohon maaf teman-teman semua, ikhwan dan akhwat sekalian, kita belum bisa menjawab pertanyaan satu persatu, mohon maaf sekali. Dan kita doakan semoga nanti kita bisa bertemu dengan Ustadz Edgar lagi ya, di kesempatan yang lainnya, atau nanti teman-teman bertemu dengan beliau di forum lain, mungkin bukan ITAF atau di tempat lainnya gitu, karena beliau memiliki agenda yang sangat padat gitu. Bisa lihat di agenda Edgar ya. Wah, karena ya bisa jadi teman-teman ada yang ingin menambah ilmu dari Ustadz Edgar. Dan juga kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Edgar Hamas yang telah menyisihkan waktunya, yang telah memberikan waktunya untuk kita semua. Kita doakan semoga setiap tulisan yang Ustadz tulis, setiap kata-kata yang Ustadz tulis menjadi amal jariah bagi Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kepada peserta yang ikhwan, yang laki-laki, kita mohon untuk membuka kameranya. Yang akhwat tidak usah, ya, hanya yang ikhwan saja. Kita ingin istilahnya foto gitu ya, screenshot bersama. Oke. Gimana yang ikhwan semua? Sudah ya? Yang akhwat tidak perlu dibuka. Ya, Ustaz. Oke. Ya, kita foto bersama-sama, kita hitung satu ya, tunggu dulu. Oke, kita hitung 1, 2, 3, screenshot. Oke.
Save. Oke, sekarang page kedua. Lagi 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Ini calon ulama semua ya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, page ketiga. Ini ada banyak sekali page-nya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sampai 3 page saja di sini. 3 halaman. Oh ya, dan ikhwas sekalian, Ana ingin sedikit menambahkan ya. Yang tadi pertanyaan tentang SMK, apakah bisa lulus untuk Madinah? Kami dari ITAF pribadi memiliki pengalaman ya. Ada murid kami, beliau itu lulusan SMA negeri, dan berkat izin Allah, beliau keterima di Universitas Islam Madinah gitu. Ketika beliau mendaftar memang tidak ada bekal bahasa Arab dan agama Islam gitu. Beliau mendaftar, dan setelah mendaftar beliau masuk ITAF, dan qadarullah alhamdulillah beliau terima gitu. Jadinya bagi teman-teman yang lulusan SMA gitu, jangan berkecil hati dulu. Antum semua bisa langsung mencoba mendaftar ke Madinah, dan seandainya belum bisa bahasa pun nanti di sana ada penempatan penempatan di markaz lughah, di Ma'had Lughah, Ma'had Lughah di Madinah. 2 tahun. Oh ya, gitu ya. Poin. Oke, ikhwas sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Kita doakan kepada Ustadz Edgar Hamad dan juga kita doakan kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik, dan Allah memberikan kepada kita semua kesuksesan kita dan niat dan ikhlas dalam menuntut ilmu dan dalam menjalankan syariat Allah ini dan menyebarkannya di seluruh bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah, alhamdulillah alamin, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.